Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Itu karena kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu dulu sejenak. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, baik kesehatan, kekuatan yang sempurna, sehingga kami di pagi hari ini punya kesempatan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin menaikkan rasa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga siap belajar kepada firman-Mu, supaya kami bisa semakin kami bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengusahakan waktu ibadah kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, semua baik-baiknya. Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak pernah lepas dari masalah dalam hidup ini? Angkat tangan saudara. Tidak ada yang percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, kita percayalah bahwa Tuhan memberikan kita saat yang waktu bersihkan kita. Kita percaya bahwa Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih, kita makan pujian bahwa Dia ada kekuatan. Kau adalah kuatku. Bila Tuhan tidak salah kita, kita harus bersyukur kepada Percaya
Selain mendukung tadi, ada kita yang terkasih sebagai sumber kemenangan kita. Kita menyatakan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan sebab tidak ada kuasa yang besar. Sehingga dari kasih-Mu dan kuasa-Mu di tempat ini. Kalau sudah kekuatan-Mu meningkat. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
ya Tuhan, yang senantiasa melingkupi kami, yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Meskipun dunia ini Tuhan saat ini sedang tidak baik-baik saja, namun kami percaya Bapa bahwa Engkau senantiasa tetap bekerja ya Bapa di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percayakan setiap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Iman percaya kami Bapa senantiasa akan diteguhkan ya Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan senantiasa setia ya Bapa di dalam mengikuti setiap apapun yang Tuhan telah nyatakan melalui firman hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Berilah Tuhan yang bekerja, berilah Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami melalui apapun yang Tuhan nyatakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya pujian penyembahan kami ini ya Tuhan senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu diberkati, kami rindu dipulihkan, kami rindu juga dikuatkan Tuhan. Terpuji juga Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Kita akan memberikan perpuluhan persembahan kita bagi saudara terkasih. Pemuda yang bertugas untuk maju ke depan. Bagian Bapak terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam namanya. Sambil persembahan ini kita dengarkan, kita menyatakan pujian bahwa Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Yeah.
kami, sumber kekuatan kami, sumber segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih atas berkat kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Dan kiranya persembahan dan perpuluhan yang kami kumpulkan ini sebagai rasa syukur kami, cinta kami, rasa hormat kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang berkatinya ya Tuhan, sehingga bisa berguna untuk memperluas kerajaan melalui pelayanan tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa kita sampai ke arah pelajaran. Terima kasih. Yesaya 40 ayat 8. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segenap hatimu dan meluruskan semua jalan. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi mereka dengan penuh hikmat, pintar kecerdasan sehingga mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu mereka ya Bapak. Sehingga mereka bisa bertumbuh dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masuk kepada firman Tuhan bagi saudara terkasih yang terambil dari Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Saya akan baca untuk kita sekalian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Jadi kita baca firman Tuhan. Karena Tuhan kesempatan hambanya, pendeta muda Thomas Lydia, kita akan sambut firman Tuhan ini. Bapak saudara terkasih, kita mau angkat pujian jiwaku berdoa dengan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, dan kami haus akan Engkau, bukan sumber pengharapan kami. Kita angkat pujian ini. Jiwaku beri
Sumber segalanya dari kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah Allah penguat kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan, dan perlindungan kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan penuh hikmat, sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin teguh ya Bapa, bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang dulu ke saudara. Shalom. Shalom. Pada kesempatan hari ini, khususnya bulan ini, kita belajar dari suatu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Yusuf. Jadi dalam sebulan ini kita mempelajari tentang Yusuf. Jadi bermula Yusuf itu dari hal bermimpi. Karena di sini pernah punya mimpi atau impian yang besar? Ada? Atau tidak punya mimpi atau impian? Pasti semua kita mempunyai impian
mempunyai mimpi yang besar. Tetapi dalam prosesnya ini yang sama seperti Yusuf, begitu luar biasa pengalamannya. Dan kita akan belajar bagaimana Yusuf bisa berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya memberi judul pada kesempatan pagi hari ini yaitu jeruji penjara menjadikan keberhasilan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 39. Kita baca ayat 1 sampai ayat 23. Kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir 23. Dengan judul perikop, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah bapaknya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas semuanya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan dan dengan teman-teman Yusuf dia bersama-sama dengan kapal selain dari mana ada pada Yusuf sikapnya dan kekuasaan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf malah akan berkata kepada siswa tuannya, "Dengan Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaan." Bahkan di rumah ini ya tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari isi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Tetapi ketika aku bekerja di baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Maka anak-anak itu demikianlah Yusuf di penjara di sana
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Boleh next? Ini Bapak Ibu Saudara, maksud dari penjara itu adalah suatu keadaan yang tidak mengenakan, baik itu sakit, mungkin keuangan kita sedang melemah, bahkan difitnah dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah melakukan hal yang benar. Jadi ceritanya ini, Yusuf itu sudah dibeli oleh orang Ismail jadi budak. Setelah itu dikasih ke Mesir lah, Firaun. Dan dilihat nih, wah kayaknya Yusuf ini diurapi oleh Tuhan. Tuhan menyertai. Kita tidak bisa menempatkan Yusuf sebagai budak yang paling rendah. Jadi dia harus menjadi budak yang melayani langsung kepada pemiliknya, pada Firaun dan pada Potifar. Jadi mereka sudah lihat Yusuf itu disertai Tuhan dan diurapi Tuhan, sehingga difirmankan dikatakan apa? Rumah itu dan orang-orang yang ada di situ, bahkan di rumah maupun di ladang, diberkati Tuhan. Karena siapa? Yusuf. Semua awalnya oke, fine, gak ada masalah. Tapi suatu ketika, siapa yang menggoda? Tante siapa? Tante Potifar. Wih, keren banget nih anak muda ini, gagah, luar biasa. Tadi katakan di firman Tuhan ada apa? Eros, wajahnya, elok. Dan ini yang menarik, ketika istri Potifar menggoda Yusuf, bukan sekali. Firman Tuhan berkata hari ke, berarti hampir setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kalau bahasanya, mana ada sih yang bisa bertahan kalau kita seperti Yusuf yang digoda terus. Mungkin godaan kita berbeda-beda. Ada yang kekuasaan, ada uang, ada yaitu wanita maupun pria. Godaannya itu berbeda-beda. Tapi ini yang menarik, Yusuf setiap hari digoda sampai suatu ketika rumah kosong, mulailah berpikir istri Potifar, adalah saya menjebak Yusuf dengan cara panggil Yusuf, yang mungkin bahasa filmnya, Yusuf, tolong dong bersihkan kamar saya. Masuk segala macam, dikunci, dipaksa, tapi Yusuf tidak mau. Dia lari, dia tinggalkan jubahnya, tetapi diputarbalikkan oleh istri Potifar yang ngadu, ini nih budak kamu yang kamu tempatkan sudah menodai saya dan segala macam. Tapi Ibu Saudara, siapa sih yang gak marah kalau pasangan hidupnya digoda, bahkan dilecehkan? Pasti kita para lelaki pasti marah, betul? Sampai apalagi ada barang bukti, yaitu bajunya Yusuf ada. Pasti pikiran logika manusia, apalagi laki-laki, pasti membenarkan. Wah, ini benar. Makanya di firman Tuhan, Firaun langsung marah. Nah, ini setelah kejadian itu, Yusuf difitnah, akhirnya masuk ke penjara. Kalau di zaman dulu penjaranya itu sebenarnya luar biasa, ruangan yang kecil kan. Karena saya baca di terjemahan dan dokumen yang lain bahwa penjaranya itu nggak enak. Jadi penjaranya itu khusus budak-budak yang istilahnya yang melakukan kesalahan-kesalahan yang luar biasa dan ada hukuman dan segalanya. Setelah di penjara, ini yang menarik, kita akan belajar
Yang pertama yaitu fitnah manusia tidak dapat membatalkan rencana Tuhan. Mari kita baca di ayat 20 dan 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ini. Tetapi ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasihnya kepadanya. Tapi ibu saudara, ini yang menarik yang kita akan pelajari, bahwa Yusuf mengalami ketidakadilan. Boleh next? Ini Yusuf pertama dijual menjadi budak. Yusuf difitnah. Yusuf akhirnya di penjara. Siapa sih Bapak Ibu Saudara yang bisa bertahan mengalami seperti ini? Hidupnya 3 kali berturut-turut tidak menyenangkan. Udah dijual sama saudaranya, difitnah, ujung-ujungnya masuk penjara. Padahal Yusuf tidak melakukan kesalahan. Ini yang sering terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita mengalami ketidakadilan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, lingkungan, dan apapun itu. Mungkin kita sedang mengalami situasi seperti di penjara. Kok nggak enak ya? Seperti ini ya. Saya sudah melakukan yang baik, saya sudah ke gereja, terus saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa. Tapi kok seperti ini ya Tuhan situasinya? Bapak Ibu Saudara, setelah saya mempelajari ini, kenapa Yusuf bisa disertai Tuhan? Mau tahu? Karena Yusuf mempunyai integritas yang sangat tinggi. Dia tidak tergoyahkan. Bayangin Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan tadi di awal bahwa Yusuf diberi kuasa sepenuhnya di rumah Potifar. Bayangin, satu rumah dia yang berkuasa. Bisa nggak melakukan apa aja? Bisa. Mencuri bisa nggak? Bisa. Memfitnah bisa nggak? Bisa. Yusuf bisa ngomong kepada Potifar, oh enggak, istri kamu bohong, saya bisa bikin bukti lain. Bisa, semua bisa. Tetapi Yusuf mempunyai integritas yang luar biasa. Karena ini di ayat 9 Yusuf mengatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ayat 9b, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, integritas Yusuf bukan tergantung situasi dan kondisi. Dia bisa aja melakukan dosa, toh gak ada yang melihat, gak ada orang di rumah, toh bisa kerjasama dengan istri Potifar, toh bisa melakukan apa saja. Kalaupun ketahuan, saya suruh diam, bisa. Saya bos, saya penguasa di rumah itu, benar nggak? Tetapi Yusuf integritasnya sangat kuat karena dia tahu itu dosa yang besar. Dia tidak mau melakukan, dia takut dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih punya integritas yang baik, yang kuat, ketika digoda, ketika ditawarkan hal-hal yang enak? Bisakah kita tukar? Walaupun difitnah orang demi kita nyaman, demi kita tidak mengalami kesusahan, kita tukar, kita bohong. Bisa nggak? Bisa. Tapi kita diingatkan melalui ini, walaupun ketidakadilan
tadi kita mengalami, kita dipertanyakan integritas kita di hadapan Tuhan seperti apa. Apakah kita mau menukarnya, atau kita tetap takut akan Tuhan walaupun situasi dan kondisinya tidak enak. Tahu loh Yusuf resikonya di penjara, tahu loh dia bisa saja dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika integritas Yusuf dipertahankan karena dia tidak mau berbuat dosa, Tuhan membuatnya berhasil. Yaitu yang kedua. Well, next. Itu favor Tuhan mengalahkan fitnah manusia. Boleh? Dikatakan dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala. Ini ketika integritas Yusuf benar-benar menjaga, dipertahankan, Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Loh, kepala penjara kok bisa? Padahal itu perintah atasan loh, perintah bosnya bahwa Yusuf itu harus di penjara. Mungkin sudah diperintahkan disiksa, tapi Tuhan membuat kepala penjara itu berubah. Dia lebih sayang kepada Yusuf. Bahkan dikatakan sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada, karena Tuhan menyertai ya, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini Bapak Saudara, kalau integritas kita jaga, kita tidak tukar dengan situasi yang tidak enak, favor Tuhan atau kebaikan Tuhan, murah Tuhan tetap di dalam diri kita. Mungkin kita berpikir, waduh gak enak situasinya, masuk penjara. Yusuf berpikir, waduh gak nyaman di penjara. Mungkin saya dipukuli, mungkin saya dihajar. Tapi ketika masuk penjara, situasinya berubah. Yusuf diangkat menjadi kepala penjara, dan semua yang dilakukan itu dipercayakan. Apapun terserah Yusuf, karena kepala penjara melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan segala sesuatu yang itu Yusuf lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Karena favor Tuhan tidak bergantung pada pendapat orang lain tentang kita. Ketika Tuhan kita mengangkat kita, Dia tidak dapat membuka pintu yang tidak dapat ditutup manusia. Maksudnya begini, kalau favor Tuhan atau penyertaan Tuhan ada di dalam diri kita, mau kita seperti apapun, mau dunia maupun orang lain menghina kita, memfitnah kita, membuat kita jatuh, Tuhan yang akan angkat kita. Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Kuncinya adalah di integritas kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mau tukar atau tidak? Ini yang harus kita jaga. Tadi Wael menyampaikan bahwa dunia makin luar biasa, penawaran-penawarannya juga makin luar biasa. Apakah kita bisa setia di dalam Tuhan? Apakah kita mampu menjalankan kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan bersama kita? Saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa fitnah akan berkata bahwa kamu selesai. Orang memfitnah kita, menjelekan kita, membuat kita bakal selesai karir kita, hidup kita. Ketidakadilan berkata hidupmu akan hancur. Tetapi kasih setia Tuhan
berkata, ini adalah persiapan untuk dipromosikan. Yusuf mengalami masa itu penjara. Setelah itu Tuhan merubah yang menjadi keberhasilan yang sungguh-sungguh luar biasa. Setelah keluar dari penjara, itu luar biasa. Dia tetap menjadi penguasa di Mesir. Itulah Yusuf yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita bisa seperti Yusuf, menjaga integritas kita, menjaga iman kita, untuk tidak ditukar dengan apapun yang dunia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik Well dan Singer untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara sedang apa, sedang mengalami. Ketika mungkin kita sudah berpikir, kenapa Tuhan saya mengalami penderitaan, saya mengalami banyak persoalan yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Tapi saya selalu melakukan hal yang baik, saya selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita melihat tidak ada jalan buntu, tapi Tuhan menyertai kita. Perkenanan Tuhan masih ada dalam hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menolong kita. Kita naikkan pujian. Walau gunung terbentuk. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Selalu
kita selama ini bertanya-tanya, kenapa saya sakit Tuhan? Saya sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada hasil. Saya sudah melakukan pekerjaan yang baik Tuhan, tapi kenapa saya masih mengalami kesusahan, masih kekurangan? Saya difitnah, saya dihakimi. Mungkin situasi-situasi yang kita alami tidak enak, tidak nyaman. Mungkin kita sudah capek, kita sudah lelah menghadapi semua tantangan hidup kita. Tapi kita belajar dari Yusuf menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Kita tidak jual, kita tidak tukar dengan hal-hal yang lain yang mungkin akan terlihat enak, yang mungkin kita merasa, wah, coba saya ambil, coba saya terima. Tapi kita di hadapan Tuhan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, karena kita tukar integritas kita. Bapak Ibu Saudara, silakan taruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Jika masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, yes. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan untuk bisa bebas, bisa lepas dari segala hal yang mungkin saat ini bagi kami sudah capek, bagi kami sudah lelah, bagi kami tidak ada harapan, bagi kami tidak ada jalan keluar lagi Tuhan. Kami memohon Engkau Tuhan, penyertaan-Mu, perkenan-Mu Tuhan, turun terhadap kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, dan berikan kami selalu pengingat melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk integritas kami, iman kami Tuhan, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak jual, kami tidak tukar dengan apapun yang dunia berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuat kami berhasil. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan melakukan segala apapun melalui kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan, yang apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan kami mengimani Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya, penyertaan-Mu, perkenan-Mu turun terhadap kami Tuhan. Segala setiap situasi yang kami hadapi hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat kami, mempromosikan kami menjadi lebih baik lagi, dan Tuhan akan membuat kami berhasil seperti Yusuf. Tuhan, ajar kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluarga, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah segala pekerjaanmu dan usaha yang kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan berkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntun hidup.